Dari FKUB ini jadi sebelumnya juga sudah hadir di FKUB kita dari GMI ya, ini termasuk pelanggan tetap, ini pelanggan setia. Tentu kita juga ingin menggali nih Pak Herman, ini pengalaman Bapak selama ini menangani FKUB ini, suka dukanya seperti apa nih kira-kira ini? Saya penasihat itu apa? Saya lupa lagi strukturnya itu. Ya, silakan. Mau jadi penasihat atau apa? Ya, saya. Baik, selamat pagi semua. Salam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salam wajib kami di Kota Kupang. Siapapun yang berdiri di muka, terutama pejabat, wajib melaksanakan menyebutkan 6 dan tidak boleh salah, Pak. Kalau salah kami tegur dan bina dia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya dengan wassalamualaikum. Itu sudah jadi tata cara. Jadi tidak boleh jangan salah karena supaya jangan tersinggung. Baik Pak, Bapak Ibu dan saudara, Ibu tidak ada. Saya Herman, Dr. Herman Usman, wakil wali kota Kupang. 2 periode Pak, dengan 2 wali kota yang berbeda. Jadi yang dulu itu wali kota ajak saya, dia menang. Begitu dia lepas, dia kalah. Wali kota yang sekarang panggil saya naik dan saya menang. Menang betul. Menang terus. Oke. Insya Allah untuk berikut ini saya berjuang untuk jadi wali kota Pak. Kalau bisa ya. Ya. Nanti kalau Bapak undang saya lain kali, saya sudah wali kota Pak. Anggarannya nambah ini. Iya. Oke. Saya akan bicara tentang 4 hal. Yang pertama tentang bagaimana FKUB kami di sana. Yang kedua bagaimana penganggaran kami dalam bidang keagamaan yang dikaitkan dengan semua agama, bisa dalam lingkungan FKUB, bisa dalam lingkungan klasis, bisa dalam lingkungan paroki, bisa dalam lingkungan dewan masjid. Jadi kami semua siapkan. Ya. Terus yang keempat bagaimana upaya-upaya kerukunan di Kota Kupang, dan yang terakhir itu aspek politis dikaitkan dengan keagamaan, isu-isu keagamaan. Ya. Baik. Menarik. Untuk FKUB kami di Kota Kupang tidak ada persoalan karena harus dan tetap pimpinannya mayoritas yaitu teman-teman Kristen Protestan. Jadi pendeta lah yang menjadi. Setiap 2 bulan wajib rapat koordinasi di ruangan saya Pak. Ya. Tetapi tidak melarang FKUB kalau mau rapat sendiri. Silakan, kalau mereka mau rapat silakan, tapi kalau ada hal yang penting dengan pemerintahan, mereka rapat di saya, dan kadang-kadang mereka yang minta Bapak tempatnya ke rapat. Kalau rapat di ruangan saya kan minimal makan gratis, minum gratis, tempat gratis Pak. Karena saya pakai anggaran saya, bukan anggaran FKUB, jadi ada meringankan mereka. Ya, jadi kalau Bapak kami mau rapat ya, minimal kotak itu yang isi rupa-rupa itu kan pakai anggaran saya Pak. Jadi dia tidak keluar duit lagi. Jadi oke. Di FKUB itu untuk hal-hal penting pasti saya undang. Yang pertama menjelang hari-hari raya keagamaan apa saja, pasti 1 bulan sebelumnya saya sudah undang untuk pemantap. Meskipun mantap saya minta mantap. Meskipun mantap saya minta mantap. Supaya lebih mantap. Ya, lalu hasil akhirnya dikeluarkan edaran dari wali kota berdasarkan kesepakatan dengan FKUB tadi itu. Ya, Kemenak Agama pasti hadir Pak, karena dia adalah penasihat juga. Ya, Kemenak Agama di 3 kota. Nah, yang pertama. Yang kedua, FKUB ini kami menganggarkan dana hibah wajib. Tahun ini sekitar 100 berapa? Pokoknya saya lupa angkanya. Tapi tidak ada yang kurang dari 100. Termasuk untuk perjalanan. Sebetulnya saya mau ajak mereka ke sini tahun depan, moga-moga kalau YGMI undang, saya kirim mereka semua 10 orang. Ya, 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi kita bikin. Atau mungkin tahun anggaran depan. Ya. Kalau sekarang belum ya. Saya ingin mereka diperkaya dengan begini nih Pak. Diperkaya dengan forum-forum. Iya. Ya. Satu waktu Bapak undang saya bagi narasumber, jangan pikir anggaran nih Pak. Saya punya perjalanan saya tanggung. Ya, kalau dapat amplop Pak, alhamdulillah. Tapi nggak perlu dipikirin ya. Tapi jangan dipikirkan dia punya perjalanan, hotel itu urusan saya. Asal Bapak undang saja. Ya, itu sudah artinya itu uang untuk saya. Uang dari mana? Negara punya uang. Ya, tapi untuk membantu Bapak mereka kan. Ya, oke. Jadi FKUB. Nanti kalau Bapak mau bertanya tentang FKUB,
Silakan, saya tidak mau terlalu mendetail. Ya, supaya saya pancing bapak-bapak. Yang kedua tentang penganggaran. Semua kegiatan keagamaan meskipun sedikit kami bantu, terutama dalam bantuan hibah atau bansos. Ya, sebut saja hari raya apa yang tidak ada, sebut saja. Kamu sebut saja Natal bersama, Paskah bersama, buka puasa bersama, ya, buka pawai-pawai keagamaan, itu kami pasti anggarannya. Iya. Pawai. Untuk bangunan-bangunan memang kami tidak bantu. Setiap tahun, setiap pimpinan agama, misalnya kalau pendeta dikasih kostum, kami kasih kostum, toganya, jasnya. Kalau di masjid itu kami kasih keranda sama kain hijau yang bertulisan ayat-ayat suci itu Pak. Setiap masjid apa? Boleh lah. Ya, jadi dengan kerandanya. Nah, ini sekarang lagi mereka minta mobil. Saya bilang, insya Allah tahun depan ada mobil, nanti saya cari supaya bantu, supaya karena kesulitan untuk pengangkutan jenazah. Ya, itu sebentar dalam, saya tidak janji itu, tapi dalam konsep. Kalau untuk Katolik, semua pekian misa di gereja di paroki itu kami bantu. Tiap tahun Pak, tiap tahun. Nah, tiap tahun tidak ada yang beda. Untuk jemaah haji, calon jemaah haji, pergi pulang dari embarkasi dan embarkasi kembali ke Kupang, kami biaya seluruh tiket. Udah. Ya, kami. Kalau ada ratusan 200, kami bantu tiket. Ya, itu sudah otomatis Pak, tidak perlu ini tutup mata. Tiap tahun dianggarkan. 2 tahun ini tidak dikeluarkan karena tidak ada yang ke jemaah haji. Iya. Minggu lalu baru kami lepas hampir 100 orang. Tiket dari Kupang ke Surabaya, Surabaya ke Kupang dengan pendampingnya menghantar dari sana, bukan ke naik haji ya. Iya. Yang dalam konsep itu adalah untuk umroh. Untuk umroh itu diperkirakan 35 orang, tapi masih dalam anggaran. Gara-gara COVID kami hilangkan uang. Tapi rencananya untuk umroh itu, sedangkan yang untuk pendeta dan pastor itu untuk ke tanah suci. Rencananya 30 orang. Udah bolak-balik. Ya, kami bantu. Itu tentang penganggaran. Kalau peningkatan kerukunan tidak ada persoalan kami di sana. Ya, kalau beraya Natal, Tahun Baru pasti yang menjaga gereja, parkir itu teman-teman generasi remaja masjid. Sebaliknya kalau mau Lebaran atau ada sholat Id yang besar-besar di lapangan parkir itu pasti OMK, remaja Kristen pasti ada sebenarnya. Jadi mereka itu sudah, dan itu sudah otomatis dan berkoordinasi berkelurahan. Untuk berpolitik, saya minta mereka kalau untuk berpolitik jangan gonjang-ganjing kena agama, jangan. Ya, tenang saja. Siapapun pemimpin, dia pasti adil untuk semua agama secara proporsional. Jadi meskipun kita punya pemimpin itu Kristen Protestan, Pak, semua yang mengayomi agama dia harus lurus karena memang dia janji melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Saya sebagai orang Katolik janji di atas Alkitab, pendeta janji di atas Alkitab. Kalau pejabat yang Muslim di bawah Al-Quran, ya Pak. Berarti saya tidak perlu membanggakan kalau saya berbuat sesuatu untuk masyarakat, karena memang saya punya janji. Ya, kan ibarat saya waktu nikah dengan istri, saya beritahu bahwa saya akan mensejahterakan kepada istri, menghidupkan istri saya sehidup semati. Masa setelah perjalanan saya bilang, wih hebat saya bisa mengkasih gaji ke istri, kan tidak perlu Pak. Karena memang otomatis hukumnya itu. Demikian juga begitu. Kalau saya berbuat baik untuk masyarakat saya tidak ada kesulitan. Jadi begini Pak Herman ini, selaku wakil wali kota juga gitu. Tadi sedikit kita singgung bahwa daerah timur sana, terutama NTT ya, juga beberapa ada di sana kantong-kantong dikatakan stunting gitu. Jadi saat ini masih banyak daerah kita itu di Indonesia Timur, bahkan di Barat juga zona kuning stunting, termasuk di kampung saya. Kebetulan dari mulai bulan 11 kita coba bikin namanya gerakan sadar gizi dengan memanfaatkan sayuran dan juga telur, ikan dan sebagainya. Apa pengalaman Pak Herman soal masalah stunting ini? Apa ada usaha-usaha yang signifikan di lapangan agar stunting ini bisa dicegah? Barangkali kalau mengobati, saya rasa sebagai dokter
agak sulit mengobatinya ya. Ya. Tapi yang yang lebih baik itu adalah mencegah. Ya. Bagaimana? Dalam waktu dekat ini kami ada keluaran peraturan wali kota. Semua pasangan yang mau menikah, harus calon pengantin laki dan perempuan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Oke. Ada contoh untuk perempuan harus di atas 20 tahun. Oke. Periksa HB, periksa lingkaran lengan atas, periksa indeks massa tubuh. Kalau 4 persyaratan ini tidak dipenuhi, ditunda pernikahan. Oh, luar biasa. Terus 90 hari sebelum hari nikah. 90 hari sebelum hari nikah itu yang perempuan harus minum tablet besi 90 biji. 90 tablet. Laki-laki 75 tablet. Oh, begitu. Wajib. Dan itu digratiskan oleh pemerintah. Ya. Dan setiap agama wajib kursus persiapan pernikahan di tiap-tiap agamanya masing-masing. Khusus pernikahan. Iya, pranikah. Canten, kalau di muslim itu namanya canten, calon pengantin. Ada kursusnya Pak, 3 hari, materi segala macam, tapi materi kesehatan wajib kami beri. Luar biasa, bagus. Gratis. Kami siapkan. Gerakan dari pemerintah. Pemerintah itu ya? Ya, jadi wajib. Jadi saya tidak ngomong kacang hijaunya, telur, saya tidak ngomong karena itu urusan masing-masing teknis. Ya. Saya masuk pada strateginya. Jadi ada persyaratan mau menikah itu nanti ada keluar aturan. Kalau tidak memenuhi syarat, nikahnya ditunda. Kalau kawin terpaksa dinikah kita hamil, akte nikahnya kami tahan sampai memenuhi syarat kesehatan. Iya, bagus. Jadi mereka marah, saya bilang, saya melindungi kamu kok. Iya. Karena ada yang bilang membatasi hak asasi manusia. Saya tidak membatasi sejauh kalau you punya persoalan itu mencelakakan kamu, saya berdosa kalau tidak melindungi kamu. Betul. Akhirnya orang terima. Iya. Perbaiki dulu, makan dulu segala macam. Karena Bapak Ibu saya beritahu ya, saya kalau menikah hari ini untuk menghamilkan istri saya malam pengantin, mutu sperma itu ditentukan oleh 75 hari lalu. Bukan mutu sperma hari ini. Hari ini ya. Tidak. Jadi kalau mau dapat bibit yang baik. Ini dokter ini jadi. Ya. Kalau mau dapat bibit anak yang bagus, mau laki perempuan, itu sudah ditentukan 75 hari sebelum nikah, sebelum berhubungan dengan istri. Saya belum baru ketemu ini. Oh iya nih, saya beritahu Pak. Ini dokter ini, Pak. Ya. Jadi 75 hari Pak. Nah, termasuk calon istrinya. Jadi HB-nya tidak boleh kurang dari 12. Saya beritahu Pak, HB tidak boleh kurang dari 12 gram persen istri. Iya. Nanti hamilnya anaknya stunting. Jadi harus 14 ke atas atau 12. Kalau itu kami kasih 90 tablet besi gratis dari pemerintah. Tapi kalau dia orang kaya, dia mau minum sendiri, silakan. Iya. Tapi harus tunjukkan bahwa dia sudah minum. Kalau tidak, tunda pernikahan. Mau tunda pernikahan atau akte nikahnya kami tunda. Iya. Sampai dia buktikan bahwa dia bilang saya beli di mana buktinya? Beli di dokter, mana buktinya? Tunjukkan bahwa ada resep minum. Ya, mau dimakan mereka takut Pak. Kemudian orang tua diberitahu kalau you punya anak tidak minum, cucu Anda nanti stunting. Karena bapak mamanya takut. Iya. Calon pengantin itu takut sama mertua. Kalau dijauhkan bibit, bobot, bebek. Ya itu sudah. Saya tidak mau ngomong itu Pak. Orang kupak ya, orang kupak ini. Ya, oke. Ya, kerukunan, meningkatkan kerukunan sikap politis sudah. Ya, saya kira ini. Jadi kalau bapak-bapak ada yang mau bertanya, saya dengan senang hati. Ada, silakan maju Pak. Silakan. Supaya dari mana nanti supaya saya catat ya Pak ya. Kita manfaatkan waktu ini. Ya, terima kasih ya Pak Dokter sekaligus Ketua Dewan Penasehat FKUB Kupang ya. Memang kita di dalam pekerjaan FKUB ini kan tidak saja hal-hal yang sederhana. Termasuk juga tadi kalau dari diskusi kita tadi kalau ada gangguan ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Pak, perkenalkan dulu Pak. Oh iya maaf. Nama saya Son Sembiring, Ketua FKUB dari Kabupaten Karo. Tetangga saya nih. Yang terkenal dengan Gunung Sinabungnya. Saya waktu Bapak Wawako ke sana nggak sempat singgah di kampung kami ya.
beberapa tahun yang lalu. Jadi saya lanjutkan. Terima kasih yang terakhir tadi soal kita juga kesehatan, Pak. Cuman berterima kasih kalau memang Kota Kupang sudah memikirkan soal stunting dalam kaitan ini. Cuman hanya kami ingatkan saja, Pak, kita juga tidak boleh melanggar HAM seseorang. Jadi apakah orang sehat saja yang boleh kawin? Karena ada di undang-undang dasar kita itu juga seseorang itu, setiap warga negara berhak untuk melanjutkan keturunan dan perkawinan. Itu satu. Jadi mohon nanti jangankan nanti perdanya malah nanti di MK-kan orang, Pak, kan nggak enak juga. Kedua, niat daripada Kupang itu kami ajung jempol sesungguhnya. Hanya apakah jaminan kalau seseorang itu Bapak sudah kasih pil dan segala macam akan sehat? Nah ini kan juga jadi persoalan. Nah jadi ini hanya ide itu kami dukung, cuman kami mengingatkan selaku teman di FKUB ini jangan sampai ide ini nanti menjadi persoalan yang muncul gitu. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kedua, barangkali kalau saya nggak salah adanya forum bupati, forum wali kota se-Indonesia. Nah, sesuai dengan saran Bapak tadi agar sistem keuangan daerah itu maunya ditaruhkan digit supaya ada anggaran untuk FKUB. Walaupun di dalam perber kita itu sudah jelas di sana antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu sudah mewajibkan bahwa anggaran FKUB itu diberikan kepada APBD. Tetapi persoalan yang kami hadapi di kabupaten kami adalah pertama memang goodwill daripada pemerintah daerah sendiri. Kalau Pak Dokter ini kan yakin aku nggak ada pun itu sudah Bapak taruhkan kan begitu. Tetapi bagi kami ada kadang-kadang keraguan bagi teman-teman di sana, apa dasar kami untuk bisa memberikan uang ini? Dan ada yang kedua yang pernah kita hadapi, Pak, bahwa namanya hibah itu nggak bisa berturut-turut. Cuman dia membacanya tidak lengkap, Pak Wawako. Di sana untuk organisasi yang independen. Lah kami ini kan organisasi yang resmi, Pak. Ada peraturan pemerintah kami. Kecuali tadi kalau misalnya itu seperti Bapak bilang tadi, pemuda remaja masjid, pemuda gereja, itu boleh, nggak boleh berturut-turut mendapatkan hibah. Tetapi kita ini kan resmi, kan Bapak yang neken SK kami. Kenapa pula bahasa Medannya ini, Pak? Kenapa pula Bapak takut ngasihkan anggaran sama kami? Nah, saran kami, nah ini mumpung Bapak juga saluran kami, mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan antara pimpinan kepala daerah. Mohon Pak, Bapak juga perwakilan kami bisa mengingatkan itu kepada teman-teman Bapak, baik wali kota, wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati, agar mereka punya goodwill, niat baik. Karena dari kampung Bapak itu, Pak Maraden dulu, lebih bagus kita ini kan menjaga api daripada memadamkan kebakaran. Kalau nanti sudah terjadi kerusuhan, gangguan kerukunan, itu berapapun biaya nggak akan pernah takut pemerintah ini. Kami ingat kasus Tanjung Balai, Pak. Begitu itu dibakar, miliar itu keluar. Nah, tetapi kalau untuk anggaran tahunan mungkin 200 juta pun takut pemerintah. Tapi begitu itu terbakar, bermiliar-miliar uang kita keluar. Itu saran kami yang kedua, Pak, supaya Bapak Dokter ini bisa menjadi saluran kami juga, gitu, Pak. Nah, ketiga barangkali yang terakhir ini di kampung kami, Pak. Ada moto kami di sana, FKUB itu adalah akidah terjamin, kerukunan itu terjalin. Jadi kalau soal akidah, soal teologi, soal kita menjalankan ibadah kita itu nggak ada siapa yang bisa mengganggu. Itu dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 kita itu. Negara ini menjamin untuk saya melakukan bergereja, ya Bapak ke masjid, ya itu silahkan. Tetapi agama itu kan tidak mungkin bersatu. Itu sampai dunia kiamat, namanya Islam, Katolik, Kristen, Konghucu nggak bisa bersatu ajarannya. Seperti tadi Pak Wakil tadi sudah sampaikan. Tetapi kerukunan itu kan boleh dong. Kita boleh beda suku, boleh agama, tapi kan kalau sudah sama-sama lapar, ini udah kami buktikan di Tanah Karo sana, Pak. Ketika gunung meletus,
Kami nggak pernah ditanya, kamu agama apa, kamu kampung dari mana. Enggak, pokoknya asal dia sudah datang ke pengungsian, mari silakan duduk, makan Bapak, tidur, ini tempatmu. Dan nggak kami tanya, kamu Kristen? Oh nggak dapat tikar. Oh kamu Islam? 2 selimutnya, nggak gitu. Nah barangkali itulah yang moto kami FKUB di Sumatera Utara itu, akidah terjamin, kerukunan terjalin. Nah mudah-mudahan perbedaan itu tidak membuat kita bercerai-berai, tapi perbedaan itu menjadi cantik seperti baju Pak Wali Kota ini. Ya, boleh berbeda-beda, motifnya beda, tapi begitu disatukan menjadi indah, sama dengan bunga ini berwarna-warni, bentuk motif berbeda, tapi kalau kita pemerintah bersama FKUB dan masyarakat dan tokoh agama bisa merangkainya dengan baik, perbedaan itu menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia. Tuhan menolong kita semua, majulah Indonesia kita. Kalau bahasa terakhir, Bapak itu nanti bikin bantunya, apa yang dicita-citakan Pak Dokter, mudah-mudahan bisa tercapai, sehingga nanti tidak hanya Bapak datang ke sini, boleh juga dong sekali Ketua FKUB boleh berkunjung ke Kupang, dibiayai oleh Wali Kota Kupang. Terima kasih. Baik, tepuk tangan.